Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-64 Provinsi Jambi bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Rabu 6 Januari 2021. Berbeda dari biasanya, peringatan HUT Provinsi Jambi di tahun 2021 ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Sidang paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana seluruh undangan wajib mengenakan masker dan dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki ruang sidang paripurna. Tamu yang diundang untuk mengikuti sidang paripurna istimewa ini pun jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini untuk menjaga agar ruang sidang tidak terlalu padat dan menjaga jarak. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Rocky Chandra, Minto Jaya Negara, dan Burhanuddin Mahir, serta dihadiri oleh staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri. Di usia ke-64 tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi memperingati hari jadi dalam suasana pandemi COVID-19 dengan mengangkat tema dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini Rabu 6 Januari tahun 2021 akan dilangsungkan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-64 Provinsi Jambi tahun 2021. Mengawali acara ini,
arwah diterima di sisinya, dan kita semua bisa melanjutkan nilai perjuangan mereka. Hingga kita mulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Edi Purwanto SHI MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Atas izin segala yang hadir di hari nan baik, di ketika nan elok, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-64 Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Jambi tahun 2021 kali ini mengambil tema dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi COVID-19. Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi, kami mengucapkan dirgahayu Provinsi Jambi di hari jadi yang ke-64 pada tanggal 6 Januari 2021. Semoga Jambi semakin jaya dan sejahtera. Selanjutnya, saya juga menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa bangga atas penganugerahan pahlawan nasional kepada almarhum Raden Matahir yang bergelar Singo Mumpeng oleh Presiden Republik Indonesia yang diserahkan pada Hari Pahlawan 10 November 2020 pada ahli waris beliau Ibu Ratu Mas Siti Aminah Ningrat. Penganugerahan ini merupakan gelar pahlawan nasional kedua dari Provinsi Jambi, di mana pada tanggal 24 Oktober 1977 Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional. Selanjutnya kita masyarakat Jambi juga patut berbangga bahwa pada 4 Januari 2021 10 penutur kapal khas Jambi telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Rasa bangga ini tentu harus disertai dengan rasa syukur yang memacu semangat kita generasi penerus perjuangan agar terus berkarya dan bekerja keras membangun daerah ini untuk bisa lebih maju dan berdaya saing hidup. Mewarisi semangat juang, keberanian dan pengorbanan dari para leluhur melalui karya dan rasa kebersamaan serta persaudaraan yang kuat adalah bukti cinta kita pada para pendahulu negeri ini yang telah gugur melawan penjajah. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, di mana segala lini kehidupan kita terdampak, di antaranya dunia ekonomi yang menjadi lemah, tentu dibutuhkan kebersamaan dan saling gotong royong untuk bangkit dari krisis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran, kekuatan dan kreativitas sehingga dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan
kekurangan harta, jiwa dan kebuahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada kesempatan ini juga saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk berdoa dan bekerja sama agar pemerintahan Provinsi Jambi mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat khususnya dalam menjalani era new normal di masa pandemi ini. Di antaranya adalah tetap taat protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pembacaan naskah keputusan Badan Kongres Rakyat Jambi tentang berdirinya Provinsi Jambi oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Roti Chandra SE disilakan. Keputusan Pleno Badan Kongres Rakyat Jambi kelima di Jambi. Sidang Pleno Badan Kongres Rakyat Jambi yang diadakan pada tanggal 5 Januari 1957 setelah mendengar laporan dari Ketua Badan Kongres Rakyat Jambi dalam melaksanakan dietnya. Sesuai dengan keputusan rapat bersama antara Badan Rakyat Kongres Rakyat Jambi dengan DPD, Ketua DPR Kabupaten Batanghari, Merangin, Kota Besar Jambi, Presiden Jambi, Bupati Batanghari dan Merangin, dan Wali Kota Jambi pada tanggal 21 Desember 1956. Keputusan tersebut dapat diterima sebagai langkah pertama. Mengingat 1. Tuntutan rakyat Jambi untuk daerah otonomi tingkat provinsi dengan mempergunakan saluran-saluran demokrasi parlementer sudah berlarut-larut. 2. Janji-janji pemerintah pusat kepada utusan-utusan rakyat Jambi yang memberikan jawaban mengandung isi akan mengabulkan tuntutan rakyat Jambi. 3. Peninjauan-peninjauan dari pemerintah pusat dan Parlemen Republik Indonesia ke daerah Jambi sudah berkali-kali. Memperhatikan 1. Pernyataan resolusi dari partai-partai politik organisasi massa daerah Jambi. 2. Resolusi pendahuluan Kongres Veteran daerah Jambi pada tanggal 23 Desember 1956. 3. Resolusi Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 5 Januari 1957. Mendengar saran-saran dan pendapat-pendapat anggota sidang pleno Badan Kongres Rakyat Jambi. Menimbang bahwa Badan Kongres Rakyat Jambi perlu mengambil tindakan keras untuk merealisir tuntutan rakyat Jambi menghendaki otonomi tingkat 1 atau Provinsi Jambi. Memutuskan 1. Menyatakan daerah Presiden Jambi menjadi daerah provinsi otonomi tingkat 1 yang berhubungan langsung kepada pemerintah pusat. 2. Mengusulkan sementara Saudara Jamil gelar Datuk Bagindo Presiden Jambi sebagai pemangku jabatan Gubernur Provinsi Jambi. 3. Kepala Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebelum Dewan Provinsi terbentuk menurut undang-undang, maka Pleno Badan Kongres Rakyat Jambi menunjuk 15 orang selaku Dewan Harian. 4. Dengan segera mengirim delegasi kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan sekitar keputusan tersebut di atas guna mendapatkan persetujuan pemerintah pusat mengenai pelaksanaannya. Jambi, tanggal 6 Januari 1957, jam 2 malam waktu setempat, Badan Kongres Rakyat Jambi. Sekretaris ditandatangani Ibrahim, Ketua ditandatangani Haji Hanafi. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya penyerahan SK penetapan dan sertifikat warisan budaya tahunan Indonesia yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Gubernur Jambi. Bagi para penerima SK dan sertifikat, disilakan menuju tempat yang telah disediakan.
Beats Music. Baik, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Jambi, Bapak Dr. Terlanjur Haji Ibrahim Tempuh, disilakan. Tema yang diangkat pada hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-64 tahun 2021 yaitu dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi COVID-19. Tema tersebut memiliki arti dan makna yang sangat strategis dalam konteks sinergitas untuk membangkitkan kembali ekonomi Provinsi Jambi setelah dilanda pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian dunia, tidak terkecuali Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami kontraksi pada triwulan 2 dan 3 tahun 2020. Walaupun memperlihatkan tren perbaikan pada triwulan 3, namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi untuk keseluruhan tahun 2020 diperkirakan melambat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak logis dari penurunan kinerja seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha informasi dan komunikasi, karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat, kegiatan komersil dan produksi akibat pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja berdampak langsung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jambi Agustus 2020 adalah sebesar 5,13% atau meningkat 1,07 poin atau 0,33% dibanding TPT Agustus 2019. Adanya pembatasan produksi dan kesulitan perekonomian menghendaki adanya pengurangan karyawan pada sejumlah lapangan pekerjaan. Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mengalami penurunan dibanding Maret 2019 dari 7,6% pada Maret 2019 menjadi 7,58% pada Maret 2020. Namun meningkat jika dibanding persentase penduduk miskin pada September 2019 yang berada pada 7,51%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jambi mengambil kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan pusat dan kabupaten kota, yaitu pemberian jaring pengaman sosial, di mana pemerintah Provinsi Jambi menyalurkannya kepada 30.000 kakak di Provinsi Jambi. Berikut sambutan staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Haryono, MPD, disilakan. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri, diucapkan selamat atas peringatan hari lahir Provinsi Jambi yang ke-64 dengan harapan bahwa Provinsi Jambi di usia yang ke-64 dan ke depan semakin sukses
Dan kalau menggunakan istilah dari Pak Gubernur lagi, mudah-mudahan menjadi semakin tertib, semakin unggul, nyaman, adil, dan sejahtera. Tema yang diangkat pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jambi ke-64 ini sangat tepat, dan ini sejalan juga dengan tema Pilkada serentak 2020 yang lalu. Izinkan saya menyebut kembali tema tadi dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan COVID-19. Tentu saja bergerak di sini termasuk bersinergi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Izinkan kami untuk mengingatkan kembali hasil dan apa yang disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kemarin bersama dengan Pak Menkes, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, dan diikuti para kepala daerah, Gubernur, Pak Bupati Wali Kota Indonesia, bahwa vaksin insya Allah sudah terdistribusi dan mulai terdistribusi di daerah. Dan untuk lagi melawan COVID, ujinya ada dua, dan kami selalu ingatkan di berbagai forum ketika kami bersama dengan pimpinan Komisi 2 menjelang pilkada serentak kemarin, Bapak Menteri selalu menekankan untuk penegakan protokol kesehatan dengan 4M: memakai masker dengan benar, mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan yang sangat penting adalah menghindari kerumunan. Kemudian yang kedua juga meningkatkan imunitas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kemarin menggunakan istilah dari Bapak Menteri Kesehatan, ketika nanti sudah dilaksanakan vaksinasi maka bukan berarti kita menjadi abai dengan COVID-19. Justru kita harus semakin sadar supaya tercipta imunitas kolektif. Akhirnya atas nama Dewan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-64 Provinsi Jambi tahun 2021 secara resmi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.